Halo, salam satu hobi, jumpa lagi dengan saya Vincent Farm. Di video kali ini kita akan membahas untuk menjadi boto asor ya, atau kita membahas tentang apa itu boto asor. Boto asor itu ketika di gelanggang itu isinya cuma asor aja ya. Mungkin banyak teman-teman di sekitar rumah kita atau kawan-kawan kita itu yang setiap hari di gelanggang, yang setiap harinya cuma asor ya, tanpa dilihat ayam yang asor itu bisa tarung apa tidak, intinya cuma asor. Sehingga sampai semua pertandingan, contoh sehari ada 5 kali pertandingan, dia sampai 5 kali asor terus. Itu bisa dijuluki namanya dengan boto asor. Nah, di video kali ini saya akan bagi tipsnya sedikit ya untuk menjadi boto asor agar tidak selalu kalah ya, agar tidak selalu buang-buang uang. Jadi tipsnya untuk bermain ayam ya, mau jadi boto asor ataupun mau jadi boto unggul, tips yang pertama harus ngerti ayam ya. Kalau main ayam atau jadi boto asor atau jadi boto unggul, kalau tidak ngerti ayam habis uangnya, bisa kejual nanti harta di rumah. Jadi tahu pukulan ayam itu bagus apa tidak, mengenai sasaran apa tidak, terus daya tahan ayamnya itu bagus atau tidak. Contoh boto asor berarti yang dimainkan kan ayam yang asor. Jadi teman-teman harus paham, ayam yang asor itu harus teman-teman lihat dulu. Ayam yang asor itu pukulannya bisa mengenai sasaran apa tidak, sehatnya bagaimana, uratnya bagaimana. Jadi uratnya lebih di ayam yang asor apa yang unggul, daya tahan ayamnya seperti apa kalau dipukul, dan efek pukulan. Jadi ayam tuh pukulannya bisa mengenai sasaran ya, walaupun kecil tapi ada efek pukulannya. Contoh ayam bisa perem. Perem itu wajah ayam menghitam ya. Jadi contoh ayam yang asor tuh pukulannya kecil ya, tidak begitu kelihatan sama orang atau di mata orang tidak begitu kelihatan. Cuman efeknya mengenai muka lawan itu menghitam. Ya, menghitam itu efek pukulan. Memang dilihat mata tuh enggak secara langsung bisa kelihatan ya pukulannya. Cuman kalau kita amati, kalau orang ngerti ayam, efek pukulan ini yang berbahaya. Bikin ayam kadang tuh meletus ya, karena pukulannya enggak kelihatan sehingga diasorkan, padahal lama-kelamaan muka ayamnya yang unggul itu menghitam. Nah, jadi boto asor tuh harus paham ini ya. Paham yang beberapa yang tadi harus paham. Jadi efek pukulan mengenai sasaran apa tidak, daya tahan ayamnya, uratnya bagaimana, terus sehatnya ayam bagaimana, dan kondisi waktu pertarungan seperti apa. Ada juga ayam tuh yang kurang sehat ya, kurang sehat tapi menang gandeng sehingga diasorkan karena ayamnya pucat, tetapi karena menang gandeng pukulannya lebih mudah mengenai sasaran. Nah, itu harus teman-teman bisa perhitungkan ketika teman-teman menjadi boto asor. Tips yang kedua, jangan selalu asor ya, namanya kan sudah boto asor. Tapi jangan selalu asor. Contoh ada 5 pertandingan, dilihat dulu kondisi ayamnya seperti apa. Bisa tidak kira-kira yang asor tadi mengembalikan kondisinya. Kalau teman-teman selalu asor, contoh 5 pertandingan teman-teman selalu kasih asor ya, nanti habis uangnya. Jadi dilihat dulu kondisinya, jangan selalu asor ya, dilihat kondisinya ayam tuh waktu bertarung seperti apa. Nah, tipsnya ya, kalau menurut saya jangan selalu jadi boto asor. Jadi dilihat dulu kondisi di situ seperti apa. Ya kadang asor, terkadang juga unggul itu harus. Cuman kalau unggul itu jangan tinggi-tinggi ya. Contoh ambil 15-an atau apit ya. Nanti sampai 3 unggul atau 4 unggul dibuang separuh. Tips yang paling aman bermain ayam itu adalah main aman ya. Jadi kondisikan agar kita tuh menang dan draw atau menang dan menang. Jadi main ayam itu paling enak. 2 penjuru bisa menang, 3 penjuru bisa menang. Apa yang dinamakan 2 penjuru, 3 penjuru mas? Ayam A dan B ya. A dan B tarung tuh kanan kiri kita bisa menang. Entah itu ayam A yang menang kita tetap menang, ayam B menang kita tetap menang, ayam draw pun kita bisa tetap menang. Cuman menangnya tidak bisa banyak. Menangnya tidak bisa banyak, cuman kita nonton aja dibayar gitu loh. Jadi main ayam tuh yang penting main aman. Jangan terlalu banyak asor, jangan terlalu sering asor, juga jangan terlalu sering unggul. Cuman dilihat saja kondisinya ayam di situ. Jadi sebenarnya menurut saya tidak perlu julukan itu boto asor atau boto unggul, tidak perlu. Yang penting kita tuh main pinter, main aman ya. Jadi 1 pertandingan contoh, sehari ada 5 pertandingan. Setiap 1 pertandingan anggap aja kita cuma menang 100.000, jangan usah banyak-banyak. Menang 100.000 cuma 3 penjuru. Jadi 1 pertandingan kita nonton tuh pasti menang 100. Pokoknya ayam selesai kita pasti menang 100. Nah, 5 pertandingan sudah berapa? 500 sehari, 1 bulan sudah berapa? Jadi 1 hari itu kalau bisa kita jangan kalah. Usahakan kita main aman, yang penting kita pulang bisa bawa uang. Nah, caranya main aman gimana? Sudah pernah saya bahas dulu ya di caranya taruhan ayam. Cuman yang kita bahas di video kali ini adalah kita membahas
untuk boto asor. Setelah kita sudah pastikan ayam yang asor tadi bisa tarung ya, kondisinya menurut kita, keyakinan kita ayam yang asor ini bisa lebih bagus daripada yang unggul, atau bisa meletuskan taruhan, atau bisa menurunkan krus taruhan, kita baru main asor. Contoh krus taruhan sudah sampai apit atau 3 unggul. Contoh di 3 unggul ya, ayamnya sudah 3 unggul, berarti kita megang asor, berarti kita 3 asor. Contoh kita 3 asor 100. Nah, posisi kalau 3 asor 100, kalau krus taruhan tadi turun, itu otomatis uang kita sudah menjadi 300. Contoh kita 3 asor 100. Kalau krus taruhan nanti sampai turun di 15, berarti uang kita tuh sudah otomatis, yang modal kita 100 tadi sudah menjadi 300 kalau krus taruhan turun gitu loh. Cuman modal kita diingat-ingat, modal kita 100. Kalau taruhan di 3 unggul tadi ya turun menjadi 15 unggul, tetap unggul lawannya ini ya. Contoh masih tetap unggul lawannya, cuman krus taruhan turun di 15-an. Kita ambil 100. Kita ambil 100, kita bukan asor lagi, kita unggul, kita balik taruhan namanya. Kita pegang unggul 100. Jadi kita resikonya bayarnya 150 kalau unggul 15-an 100. Cuman modal kita tadi 100 sudah menjadi 300. Jadi kita antara menang 150 dan draw. Kalau ayamnya yang unggul tadi tetap lanjut akhirnya menang ya, kita akhirnya draw. Karena yang kita asor 3 asor tadi 100 sudah kita ambil di 15-an 100. Modal kita 100 sudah kita ambil. Jadi kalau ayam yang unggul tadi tetap menang, kita hasilnya kita draw. Dan seandainya ayam yang unggul awalnya tadi terus akhirnya menjadi kalah, kita masih menang 150. Karena modal kita yang tadinya 100, kalau ayam yang asor tadi sudah krus taruhannya turun, otomatis uang kita menjadi 300. Kita sudah ambil 150, berarti masih sisa 150. Otomatis kita langsung mendapatkan nanti 150 sisa uang taruhan kita. Sebenarnya kalau teman-teman pahami ya, kalau teman-teman belum paham apa itu 15-an, AP, teman-teman bisa belajar di video saya ya, teman-teman bisa langsung cari di video saya, di channel saya ada, sudah saya ajarkan itu ya, mulai dari baik 8 unggul, 15-an, apit dan seterusnya. Emang dalam dunia perayaman ya, ketika ngomongkan perjudian, ngomongkan ketika di gelanggang, itu tidak bisa kita ngomong seenaknya seperti ini ya. Keadaan di gelanggang itu terkadang berbeda. Nafsu kita ya, feeling kita tuh terkadang emosi ketika berlawanan sama orang. Itu yang harus kita bisa kendalikan. Kita harus tetap kontrol dan fokus. Jadi ketika mau main ayam ya, ketika kita sudah pegang uang, cari tempat duduk, amati ayamnya yang tarung. Karena sekali satu pukulan itu krus taruhan berubah. Entah itu ayam yang asor yang mukul atau yang unggul yang mukul, sekali satu pukulan itu bisa krus, bisa berubah. Krus taruhan itu yang menentukan bukan kita, namun semua yang ada di gelanggang ya. Jadi intinya pinter-pinteran pancing-pancingan ya, pinter-pinteran pancing-pancingan, pinter-pinteran seperti menghipnotis orang di gelanggang. Jadi bagaimana kita bisa membawa suasana di gelanggang. Contoh kita asor ya, kita pemain asor, kita sudah feeling kita bagus ke ayam yang asor. Kita asor contoh 200 di 3 asor contohnya. Ini otomatis kalau krus taruhan turun ya, 3 asor 200 sudah menjadi 600. Nah, kita koyah orang. Kita koyah bagaimana caranya bisa orang di gelanggang itu menjadi asor. Semakin banyak yang asor, krus taruhan akan turun. Jadi kita bagaimana mempengaruhi orang di gelanggang agar krus taruhan turun. Bagaimana kita mempengaruhi orang di gelanggang agar banyak yang asor. Kalau banyak orang yang asor, ya orang unggul akan diam. Nah, krus taruhan akan turun. Ketika krus taruhan turun, disitulah waktu kita untuk mengambil taruhan. Jangan sampai kita diem aja ya. Contoh kita setelah asor kita diem aja pasrah. Itu jangan seperti itu kalau mau main jadi boto asor. Kalau kita sudah asor, kita harus berani sorak-sorak ya. Kita harus berani sponsori ayam yang asor. Mukul sedikit, kita harus sorai. Mukul sedikit ada efeknya, kita harus sorai. Kita harus bantu, kita harus sponsori. Agar apa? Agar krus taruhan itu turun. Nah, ketika krus taruhan turun, kita jangan diam. Kita harus ambil. Jadi matematikanya nanti yang di sini yang jalannya. Jadi bagaimana mengoyah orang agar krus taruhan itu turun. Itu kalau tipsnya kalau menjadi boto asor, jangan diem ya. Jadi ketika krus taruhan turun, di situ feeling kita harus bermain lagi. Ini kemungkinan besar nanti akan menang yang asor atau yang unggul. Kalau kemungkinan banyak akan menang yang unggul, kita harus ambil lebih banyak uang kita. Jadi berapa uang yang akan kita ambil ya, kita asorkan tadi, itu nanti keputusannya di situ. Contoh jadi baik, mau kita mau ambil berapa, 300 atau 400 itu terserah teman-teman. Jadi di pembahasan kali ini teman-teman harus pahami dulu namanya krus taruhan ya, teman-teman harus pahami dulu jadi agar biar nyambung ya. Setelah taruhan kita sudah aman, contoh kita sudah ambil taruhan asornya tadi, sudah turun, sudah baik, kita sudah kondisikan taruhan kita menang kanan kiri
Nah, mungkin baru kita bisa pikirkan untuk bayi bunuh menang ya, atau draw menang. Itu tergantung kondisinya. Ya sudah pernah saya ajarkan di video saya dulu. Ya, teman-teman bisa pelajari di sana. Jadi kita harus fokus di pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai boto hasor. Poin intinya kalau jadi boto hasor jangan diem ya, harus pinter-pinter mempengaruhi orang di gelanggang. Jangan malu-malu ya, dan harus benar-benar mengamati ayam yang tarung di gelanggang. Jadi krus di gelanggang itu ya, krus taruhan itu bisa kita pengaruhi, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan. Bagaimana cara mancingnya ya. Contoh ketika kita sorai ya, ayam yang ngasor itu mukul ya. Contoh tadinya di 3 unggul, kita soraki, kita teriak aja 3 asor 3 asor, orang nggak akan berani ada yang unggul. Nah nanti turunkan lagi, pura-pura aja turunkan, apet asor. Nah biar taruhan krusnya biar turun. Ketika ada orang yang mau ngambil, ketika teman-teman ngomong apet asor, orang mau ngambil ya tak apet, tangannya ginikan aja, ini apet asor belum menang. Nah buat nipu orang, jadi orang nggak akan berani ya kalau krus taruhan masih di selawe unggul atau apit unggul. Kalau orang mau ngapit, kalau kita gini kan orang nggak akan berani ngambil. Jadi uang kita juga tidak jadi asor. Itu hanya cara untuk mempengaruhi agar krusnya turun. Nanti teman-teman bisa nangkep ya apa yang saya bicarakan ini ketika teman-teman sudah benar-benar terjun di gelanggang. Oke, semoga tips saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Mungkin pembahasan kita untuk mengenai boto asor cukup di sini dulu ya. Nanti mungkin apa teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Salam satu hobi. Bye-bye.